Hai guys, welcome back to RL Chess. Alireza Firouzja benar-benar sedang on fire dan dia memimpin sampai babak ketiga. Selesainya babak ketiga FIDE Grand Swiss tahun 2021. Dan di babak ketiga ini dia mengalahkan salah satu pemain yang membuat babak kedua FIDE Grand Swiss cukup bergetar dan cukup heboh karena permainan. Kalau kemarin teman-teman ingat, saya pernah mengupload tentang titisan Michael Tal, Alexander Predke dari Rusia. Dan kali ini di babak ketiga dia dihancurkan oleh kekuatan pecatur nomor 1 Prancis. Siapa lagi kalau bukan Alireza Firouzja. Dan bagaimana partainya? Langsung saja kita check it out. Memegang buah putih, Alireza membuka dengan M4, yang berarti apa? Dia akan bermain dengan cukup menyerang E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5 dan A6. Kemudian gajah A4, kuda F6, rokade dan gajah E7. Ya teman-teman, ini merupakan pattern dalam pembukaan Spanyol ya, atau Ruy Lopez, salah satu pembukaan catur tertua yang ada di dunia. Dan di sini Predke memulai dengan gajah E7. Dan sebenarnya bukan variasi yang lebih sering dipilih ya di era tahun 2021 ini. Kalau kita tahu yang lebih sering dipilih adalah gajah C5 ya teman-teman. Dan kemudian Alireza melanjutkan dengan benteng E1, B5, dijawab gajah B3 dan D6. Dan kemudian Alireza melanjutkan dengan C3. Dan banyak ya kalau kita melihat membuka dengan A4 di tahun 2021 ini putih. Tetapi Alireza bermain dengan gaya klasikal atau gaya lama dari pembukaan Spanyol untuk putih, yaitu C3, rokade, kemudian H3. Ya, mencegah gajah G4. Ini merupakan teori tikral ya, sangat teori sekali. Kemudian benteng E8 dan D4, gajah B7, kuda BD2, gajah F8 dan A3. Ya, ini masih teori teman-teman sampai langkah ke-12 ini. Kemudian H6 mencegah kuda ke G5 dan dilanjutkan gajah C2 ya. Dan kuda B8, B3, kuda BD7 dan gajah B2, mengaktifkan gajah gelap dari Alireza Firouzja. Benteng B8 dan benteng B1 ya teman-teman. G6, gajah D3, C6 dan menteri C2 Alireza. Kemudian kuda H5, gajah F1 dan kuda G7, dijawab oleh Alexander Predke. Kemudian dijawab D kali E5, D kali E5 dan C4, mendobrak Alireza Firouzja. Iya, Predke memiliki rencana kuda ke G7, kemudian kuda E6, dan Alireza mengetahui ide tersebut dan makanya dia mendobrak dengan C4 untuk mengaktifkan gajah ke petak E5 dan kuda di F3 mengancam petak E5. Selanjutnya benteng C8 dan benteng AD1, menteri E7 dan dorong C5. Ya, kalau teman-teman melihat pion ini digratisin, ya, kalau kita misalkan berpikir ya, berkalkulasi, kita akan menemukan jawaban dari mendorong pion C5. Dan di sini memakan kuda kali C5 dan dilanjutkan kuda kali E5. Ya, tukar pion C dengan pion center di petak E5. Pilihan yang cukup cerdas dari Alireza Firouzja. Dan kenapa Predke tidak mengambil dengan menteri kali C5? Yang selanjutnya mungkin akan ada jalan mengejutkan kuda C4. Ya, kuda C4 dikasihin kudanya, tetapi ada ancaman benteng mengancam kuda di petak D7. Dan selanjutnya apabila kuda kabur, akan didorong B4. Dorong B4 mengancam menteri dan pion di E5 jatuh. Sedangkan kalau memilih makan B kali C4, ada ancaman benteng kali D7 mengancam gajah di B7. Sekaligus apabila C kali B3, menteri kali C5, gajahnya jatuh. Apabila gajah kabur, ada jalan gajah kali C4 mengancam petak F7. Dan ini sangat berbahaya. Makanya setelah kuda kali C5 dipilih, dan kenapa dia harus makan? Kenapa dia nggak memilih untuk bertahan saja kuda E6? Ya, ini cukup merugikan apabila Predke memilih dengan kuda E6. Kenapa? Karena Alireza Firouzja akan menjalankan B4. Ya, ide dari C5 adalah mematikan gajah di B7 ya, yang apabila tidak dimakan, Alireza akan melanjutkan kuda B3 dan kuda A5 teman-teman. Makanya dia makan kuda kali C5, kuda kali E5 dan kuda D7. Selanjutnya langkah spesial kuda DC4, langkah profilaktik ya, atau langkah yang
membuat bingung dari Predke. Kenapa? Karena dia harus memakan kuda kali E5 karena ada ancaman peraduan ya. Kuda kali E5, kuda kali E5. Dan lihatlah gajah di B2 cukup strong, yang apabila ditarik kudanya bisa mengancam petak F6. Benteng ED8, menteri C3 mulai menyusun. H5, H5 mencegah kuda ke G4, makan Alireza Firouzja. Menteri kali D8, benteng E3, tambah serangan lagi karena kudanya sudah menyerang petak F7. Kemudian benteng C7 dan benteng D3. Kenapa ada tanda tanya dan tanda seru? Karena di sini menurut evaluasi komputer lebih bagus B4. Kenapa? Karena untuk menteri B3. Dan bisa kuda D3 dan kuda C5 mengaktifkan. Ya. Benteng D3 menteri E7, menteri D2. Gajah C8 ya mencegah kuda ke D7 ya. Kemudian F4 dorong Alireza, C5, benteng F3, kuda E6, A4 bongkar supaya gajahnya naik ke petak C4. Kuda D4 ya menukar ya, gajah kali D4, C kali D4, bener banget. Membunuh gajah, kekuatan gajah di petak B2. A kali B5, A kali B5 dan gajah kali B5. Ya, konsekuensi yang diambil oleh Alexander Predke, kehilangan satu pion ya, tapi menghilangkan gajah di petak B2. Kemudian menteri B4, menteri kali B4, gajah kali B4 dan gajah C4. Raja G7, benteng F2, benteng A7, kuda C6, ancam benteng dan gajah di petak B4. Skak, benteng F1, dipaksa untuk menukar, makan-makan gajah D2. Ya, Predke sekarang sedang mencari seimbang ya, mencari draw. Raja D3, kuda kali D4, G5, raja C3 ya. Gajah E5 dan gajah E2 ancam G4, makan dan raja C4. Menghindari pinning, raja F6 dan raja D5, raja naik. King must be aktif ya in game. Gajah C8 dan B4 ya. Pelajaran yang bisa diambil dari Alireza Firouzja, dia memanfaatkan betul sebuah keunggulan ketika dia mendapatkan pion di B5. Kemudian gajah B7 skak, sebuah mistake atau blunder ya. Kenapa? Karena ini seperti ngongkosin. Kenapa? Karena pion di G4 nya sedang terancam, yang seharusnya tidak gajah B7 tapi memilih gajah ke H2. Tujuannya apa? Untuk bisa mendorong G3, gajah H3 ya, atau untuk mengancam dari gajah G1 seperti ini teman-teman. Gajah B7, kuda C6 tutup, G3 dorong B5, gajah C7 mundur, coba menghalangi pion, laju pion. Raja C5, raja G5, dorong lagi pion E5, raja F4 ya, dia kira dia dapat pion tapi ada langkah gajah F3 dan raja E3, sebuah blunder ya, yang seharusnya di sini ada langkah menarik yaitu, dan sulit ditebak ya, yaitu gajah B8 teman-teman, memberikan gajah, tetapi apabila dilanjutkan makan akan memakan gajah di F3 dan pionnya bisa promosi ya, akan terjadi adu laju pion yang apabila dilanjutkan, dan malah unggul untuk putih, unggul untuk hitam ya teman-teman. Ya, tapi sulit untuk ditemukan karena ini engine yang bisa menemukan, dan lebih memilih melakukan blunder. Raja E3 tanda tanya 2. Selanjutnya B6 dorong, makan dan berbeda ya, karena pion dari putih lebih dahulu maju. Kalau misalkan tadi kita analisa, kalau dia gajah B8 dulu, ini lebih cepat pion hitam ya sepertinya. Gajah F3 dan kuda C6, dan gajah kali G2 dorong pion atau mendorong pion ini, pionnya lebih dahulu maju jadi menteri dibandingkan dengan langkah yang dipilih di sini raja E3, karena gajah B8 makan, gajah kali F3, kuda C6 lebih dulu dari pion promosi Alireza Firouzja. G2 dan banyak pilihan ya, apabila teman-teman memilih menteri G8 ini sebuah pilihan yang sangat buruk karena ada gajah G6, pion akan promosi. Dan langkah yang paling tepat adalah menteri ke B2 karena tidak bisa menteri B1. Menteri B2 tujuannya apa? Apabila promosi, menteri D4 jatuh dan menyerah. Jadi ini juga sering dilakukan oleh para top grandmaster ya teman-teman. Dan perlu diingat bahwa grandmaster apabila tidak bisa mencari raja, dia akan memanfaatkan keunggulan materi. Walaupun satu pion,
dia akan mengajak ke endgame, dan lihatlah bahwa di endgame dia akan menyelesaikan permainan dari Alexander Predke. Jadi ini yang bisa dipelajari dari Grandmaster nomor 1 Prancis Alireza Firouzja. Dan rata-rata Grandmaster seperti itu ya. Kalau lawannya terlalu solid, dia bertahan terus dan tidak bisa memperoleh skakmat atau mematikan raja lawan, maka pemain top dunia akan mengambil materi. Dia akan mengambil pion, keunggulan materi, kemudian apabila hanya unggul satu pion, dia akan memaksa terus untuk ke endgame. Dan dengan keunggulan satu pion ke endgame itulah yang merubah skor, dan tetap pada akhirnya si top Grandmaster itu akan menang. Kalau menurut teman-teman, apa pelajaran yang bisa diambil dari video ini teman-teman? Coba komen dan coba dukung terus RL Chess. Dan kalau kalian mau nonton lanjutan dari Alireza Firouzja di babak keempat, apakah dia akan menjadi sole leader? Akankah dia masih akan menjadi pemimpin teratas di FIDE Grand Swiss 2021? Malam ini jam 7 malam hanya di YouTube RL Chess, kita akan nobar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen teman-teman, karena it's free. Dan coba komen, apakah Alireza sedang on fire atau tidak nih. Saya pamit, Catur Yes Indonesia Jaya.